Kampanye Pilpres sudah dimulai dan dalam upaya menjaring suara pemilih, beragam cara dilakukan untuk memoles diri. Di platform media sosial, warganet dijejali dengan beragam gimmick politik dari ketiga paslon. Bisakah mereka akan menang hanya melalui gimmick politik? Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama pengamat politik UGM Hempri Suyatna. Mas Hempri, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, ya. Selamat Ya, pagi, Mas Hempri, selamat semoga pagi dalam Indonesia, keadaan sehat ya. Nah, apakah sehat efektif alhamdulillah. kampanye di media sosial dalam Pilpres ini? Apa untung ruginya dan apa yang harus diperhatikan sih, Mas Hempri? Ya, saya kira memang kampanye Pilpres, saya kira tidak hanya sekedar kemudian menjadi sebuah arena kontestasi untuk bagaimana kemudian berebut kekuasaan, tapi saya kira harus dipahami bahwa arena Pilpres itu harus dipahami sebagai sebuah arena untuk kemudian belajar tentang edukasi politik. Sehingga ini yang saya kira harus kemudian menjadi penting untuk kemudian dilakukan ya, terutama kemudian tadi terkait dengan bagaimana kemudian menggait massa. Saya kira soal-soal jargon politik dan sebagainya itu saya kira selalu muncul ya di tiap perhelatan pemilu, di tiap perhelatan kampanye. Nah ini yang saya kira harus diberikan ruang yang lebih bahwa ya pemilu tidak hanya sekedar jargon, tapi pemilu harus memberikan narasi-narasi konkret ya terkait dengan apa kemudian visi misi dari para capres, cawapres dan mungkin nanti juga calon legislatif ke depan. Sehingga ini saya kira akan menjadi menarik sebagai sebuah bahan edukasi politik ya. Jadi sah-sah saja ketika kemudian misalnya setiap capres itu punya punya apa jargon-jargon, punya gimmick-gimmick tertentu. Tetapi di luar itu hemat saya harus ada narasi-narasi yang lebih jelas ya. Misalnya ketika bicara tentang pasangan Amin ya, dia punya visi misalnya bagaimana Indonesia adil makmur untuk semua misalnya. Kira-kira apa sih langkah-langkah konkret ya, target-target indikator yang harus dilakukan untuk itu. Termasuk juga misalnya pasangan misalnya Pak Ganjar Mahfud ya dengan menuju Indonesia unggul ya terkait dengan bagaimana kemudian menuju Indonesia adil makmur kira-kira seperti apa langkah dan strateginya termasuk saya kira pasangan Prabowo Subianto dan Gibran ya terkait dengan bagaimana bersama menuju Indonesia maju. Nah ini saya kira Hmm. hal-hal ini yang harus dipikirkan sehingga arena kontestasi pemilu itu menjadi sebuah arena edukasi politik tidak sekedar kemudian menjadi sebuah arena adu peperangan adu jargon tapi harapan kami ya Pemilu Kalau sejauh 2024 ini itu bisa lebih banyak memberikan yang arena jargon yang atau lebih lebih banyak kuat narasi ya di konkret, itu. Mas, yang ditampilkan oleh para calon ini? Ya, selama ini kalau kita lihat memang masih banyak yang cenderung ke gimmick-gimmick ya. Nah, ini yang saya Hmm. kira juga juga harus diperbarui untuk misalnya 2-3 bulan ke depan bagaimana tawaran-tawaran konkret ya. Saya kira kalau bicara tentang target harus ada indikator yang dilakukan seperti apa. Kira-kira 5 tahun ke depan, kira-kira ketika ingin mewujudkan sebuah Indonesia adil dan makmur seperti apa. Nah, ini kan harus ada langkah-langkah konkret seperti itu. Sehingga anak-anak muda juga terbiasa dengan edukasi-edukasi politik termasuk untuk kemudian bagaimana anak-anak muda bicara tentang termasuk saya kira masyarakat pemilih umum itu melihat jejak rekam capres cawapres ini saya kira menjadi penting bagaimana track recordnya bagaimana jejak rekamnya bagaimana kemudian misalnya pengalaman-pengalaman ketika beliau-beliau ini di legislatif eksekutif dan sebagainya termasuk bagaimana komitmen mereka terhadap isu-isu yang selama ini menjadi masalah di Indonesia hemat saya ini menjadi penting untuk kemudian dikedepankan kepada anak-anak muda sehingga kita akan bisa melahirkan bahwa pemilu bukan sekedar kemudian arena rutinitas ya pesta Hmm. demokrasi tapi pemilu harus kemudian mengarah pada sebuah substansi demokrasi kira-kira itu yang Oke, menurut saya Mas penting untuk Hempri, dilakukan jangan hanya tapi kalau sekedar kita melihat pemilu itu dipandang sebagai karakter sebuah dari prosedural gitu. karakter dari masyarakat yang juga warganet yang juga nanti akan menggunakan hak pilihnya. Nah, apakah mereka bisa cukup jeli untuk menangkap pesan dari jargon-jargon yang disampaikan oleh para calon tersebut atau hanya sekedar terlibat atau euforia saja begitu, Mas? Kalau hanya melihat dari media sosial. Tapi Iya kami harus jeda betul terlebih dahulu. jadi saya Mohon maaf. khawatir ketika Mas Hempri nanti dijawab kemudian setelah jeda ya. ya Kami ya akan kembali sesaat lagi. Mohon tetap bersama kami. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Masuk di media sosial, maka ini menjadi ruang yang sangat luar biasa meriahnya nanti. Potensi pelanggaran tinggi nggak? Ya tentu saja tinggi. Maka kami perlu mengingatkan ada pasal 521 berkenaan dengan ini adalah ancaman hukumannya pidana penjara kalau kemudian pasal 280-nya dilanggar, termasuk pelanggarannya di media sosial. Jadi perlu jadi perhatian. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan takedown 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses.
Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Karena berbagai konten negatif, mulai dari konten mengandung hoax hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan, sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan masih bersama dengan pengamat politik UGM Mas Hempri Suyatna. Mas Hempri, jadi pada saat dalam menggunakan hak pilih mereka, nanti ini apakah karena pemilih lebih karena jeli menangkap gagasan dari jargon-jargon tersebut atau karena euforia yang berhasil dibangun oleh para calon? Oke. Masih Kita di mute harapkan audionya, bahwa Mas? kita harapkan bahwa para pemilih akan memilih dengan dasar rasional ya. Artinya tidak hanya sekedar kemudian melihat dari sisi jargon, tapi kira-kira substansinya itu mau ke arah kemana, visi misi konkretnya itu mau ke arah mana. Ini yang hemat saya harus kemudian juga didorong oleh partai-partai politik maupun juga oleh para capres dan cawapres ini, sehingga memang mereka akan menjadi sebuah pemilih yang rasional ya, daripada sekedar kemudian memilih yang emosional. Ini hemat saya penting untuk kemudian menjadi bagian dari sebuah edukasi ya, kita giring bahwa anak-anak muda ya, karena masa depan bangsa ada di anak-anak muda ini, bagaimana mereka juga kritis misalnya terhadap berbagai isu-isu, berbagai visi misi yang kemudian dibawa oleh tiga capres itu, sehingga tidak terbuai misalnya oleh misalnya salam tiga jari ala The Hunger Games ya, kemudian oleh selepet, oleh kemudian gemoy dan sebagainya. Sehingga ini harapan kami adalah tadi anak-anak muda benar-benar kemudian juga melihat bahwa yang dipilih adalah benar-benar punya visi Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Dan saya kira juga anak-anak muda itu bisa juga, atau masyarakat secara umum bisa melihat bagaimana kemudian masa lalu, tidak hanya segera juga bicara tentang kemudian masa depan. Nah, dua hal ini yang saya kira harus juga dididik, diedukasi oleh misalnya perguruan tinggi maupun juga oleh berbagai parpol dan juga peserta kampanye capres cawapres ini di dalam rangka untuk mendorong pemilu yang benar-benar kemudian Ya, berkualitas. jadi harus ada Harapannya tadi. pendidikan politik dalam kampanye ya Mas Hempri ya. Nah kalau kita melihat Iya, dinamika betul. yang terjadi, yang ditunjukkan oleh para calon selama ini, ada yang memang menggunakan ya sekali dua kali lah pakai gimmick atau ada beberapa gesture yang memang untuk menarik pemilih muda. Tapi ada juga ada yang di satu sisi gimmick tapi juga ada mengungkapkan gagasan. Tapi ada yang lebih kuat ke gimmicknya, misalnya yang selalu dilakukan adalah melakukan gimmick atau melakukan gesture-gesture yang diharapkan dapat menarik pemilih begitu. Nah, memang apa bahayanya? Apa konsekuensinya kalau pemilih ini larut dalam euforia dan memilih calon yang lebih banyak menggunakan gimmick, Mas Hempri? Iya, masanya itu tadi akan melahirkan kemudian proses demokrasi yang hanya sekedar prosedural. Oh, kita rame-rame misalnya 5 tahun sekali memilih capres, cawapres dan sebagainya. Tapi kemudian akhirnya kita lupa bahwa ya masa depan itu menjadi lebih penting. Sehingga kualitas demokrasi menurut hemat saya akan menjadi terabaikan ketika kemudian anak-anak muda ini hanya sekedar kemudian atau masyarakat umum itu hanya memilih mereka yang berbasis pada gimmick ya. Tapi ya ke depan kan harapan kita kan bahwa proses demokrasi atau politik itu kan arah pentingnya adalah politik untuk kesejahteraan. Yang ini sebenarnya selama ini masih terus kita perjuangkan. Nah, sehingga ketika kemudian mereka hanya sekedar ya terbuai dengan adu-adu gimmick, terbuai dengan adu-adu strategi jargon dan sebagainya. Saya khawatir misalnya ke depan bahwa ya cita-cita visi misi atau jawaban-jawaban konkret atas persoalan-persoalan permasalahan isu-isu yang dihadapi oleh Indonesia mungkin tidak akan terselesaikan selama 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan. Oke, jualan itu nanti kita laku atau tidak baru akan terbukti di bilik pemilihan suara, pemungutan suara ya. Nah, Mas Hempri, namun kemudian apakah ini artinya tidak relevan dengan harapan bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi yang riang gembira? Apakah ini artinya tidak relevan dengan itu? Ya, saya kira kan soal riang gembira tidak hanya sekedar dimaknai sebagai gimmick ya. Jadi saya sampaikan bahwa pemilu itu adalah hanya sekedar adu kontestasi gimana caranya menang. Tapi bagaimana kemudian ya caranya menang itu juga harus dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang kemudian jujur, cara-cara yang adil, dan cara-cara yang kemudian bisa mencerdaskan pemilih. Nah, ini yang selama ini kan budaya demokrasi kita kan masih rendah ya. Ini kadang yang ini selalu
dari tahun ke tahun problem kita adalah di budaya politik ya, budaya politik. Kadang-kadang kita puas ketika seseorang itu jadi menjadi capres, cawapres ya, atau jadi kepala daerah dan sebagainya. Tapi setelah kemudian mereka jadi, kadang-kadang masa itu lupa untuk mengawal itu. Ini kan artinya bahwa Oke, budaya demokrasi atau budaya politik di kita itu sebenarnya masih rendah. Nah, jangan sampai budaya politik yang mungkin masih rendah ini kemudian ditambah-tambahi dengan misalnya ya tadi ajang kontestasi pilpres yang hanya sekedar adu gimmick, tapi kita harus berupaya bahwa capres cawapres ini juga harus punya tanggung jawab bahwa bagaimana mencerdaskan pemilih itu menjadi lebih penting juga selain kemudian baik. sekedar memenangkan memenangkan pemilihan umum ini. Mas Hempri, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.